Udah tampil ya? Udah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D2 Informatika dengan saya sendiri di sini Yuda Dwi Priyandani dengan nomor induk mahasiswa 225520121 bersama dengan dua rekan saya. Boleh untuk memperkenalkan masing-masing dari Ahmad Hariri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hariri Alamani Nur dari kelas D2 dengan NIM 22552012999. Ya, perkenalkan saya Faisal Kabakti dari kelas D2 dengan NIM 22552012285. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurdiana Handayani selaku dosen mata kuliah dari dan desain desain perangkat lunak. Adanya kami di sini ingin mempresentasikan tugas kelompok yang sebelumnya sudah diberikan, yaitu membuat satu judul sebuah proyek rekayasaan perangkat lunak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Jadi di sini di kelompok kami mempunyai rancangan proyek rekayasaan perangkat lunak yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan dan Manajemen Produksi Toko Percetakan Stiker Berbasis Web. Jadi untuk kedepannya ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama ialah penjelasan dari proyek tersebut, penjelasan singkat tentang proyek rekayasa software yang akan dirancang, kemudian ada masing-masing dari kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsionalnya. Dan yang terakhir juga akan dijelaskan tentang metode apa yang digunakan dalam proyek rekayasa software yang akan kami rancang. Sekilas tentang rekayasa software. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah disiplin ilmu yang fokus pada proses pengembangan, pemeliharaan, dan manajemen perangkat lunak secara terstruktur dan sistematis. Bidang ini mencakup berbagai aspek seperti teknik pemrograman, perancangan sistem, pengujian, serta pemeliharaan agar perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan pengguna dan mudah dikelola. Kemudian ada penjelasan singkat dari proyek yang akan kami rancang, yaitu berjudul Sistem Informasi Pemesanan dan Manajemen Produksi Toko Percetakan Stiker Berbasis Web, yang mana adalah proyek rekayasaan perangkat lunak yang bertujuan memfasilitasi pelanggan untuk memesan stiker secara digital dan membantu toko dalam mengelola proses produksi, pemesanan, pembayaran, serta pelacakan pesanan. Sistem ini memungkinkan admin untuk mengatur katalog produk, memantau status pesanan, dan menghasilkan laporan penjualan, sedangkan bagi pelanggan dapat memilih produk, mengunggah desain custom, melakukan pembayaran, serta melacak status order secara real-time melalui browser di desktop atau perangkat mobile. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup fitur atau fungsi utama yang harus ada dalam sistem
agar dapat beroperasi sesuai tujuan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Hariri, untuknya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Yuda. Bakal saya lanjutkan di sini yaitu ada kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu ada registrasi dan login pengguna. Pengguna, pelanggan, dan admin dapat mendaftar dan login ke sistem. Yang kedua yaitu ada manajemen produk stiker. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus katalog stiker seperti jenis, ukuran, dan harga. Yang ketiga yaitu ada pemesanan online. Pelanggan dapat memesan stiker dengan memilih jenis, ukuran, dan jumlah produk. Yang keempat yaitu ada upload desain custom. Pelanggan dapat mengunggah desain stiker yang ingin dicetak. Yang kelima yaitu ada pembayaran. Sistem mendukung metode pembayaran transfer bank dan memberikan notifikasi jika pembayaran selesai. Nah, yang keenam itu ada manajemen order, di mana admin dapat melihat, memproses, dan mengubah status. Yang ketujuh itu ada pelacakan pesanan. Pelanggan dapat melihat status dan perkembangan pesanan mereka. Yang kedelapan itu ada laporan penjualan dan produksi. Admin dapat melihat laporan penjualan dan produksi stiker secara periodik. Yang kesembilan itu ada notifikasi pesanan. Sistem mengirim notifikasi via email atau WhatsApp untuk pesanan dan status pembayaran. Dan yang ke-10 itu ada ulasan dan feedback. Sistem mengirim notifikasi via email atau WhatsApp untuk pesanan dan status pembayaran. Kebutuhan non-fungsional, yaitu kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas dan kinerja sistem agar memberikan pengalaman yang optimal. Di mana kebutuhan non-fungsional itu yang pertama itu kecepatan akses, halaman website harus dimuat dalam waktu kurang dari 2 detik. Yang kedua itu ada kompatibilitas browser. Sistem harus kompatibel dan browser populer seperti Chrome, Firefox, Safari. Yang ketiga itu ada responsif. Sistem harus dapat diakses melalui desktop dan perangkat mobile. Yang keempat itu ada keamanan. Sistem harus menyediakan encrypt untuk data pelanggan dan pembayaran HTTPS. Yang kelima, uptime. Sistem harus tersedia minimal 99,9% waktu operasional. Yang keenam yaitu ada kemudahan pengguna. Antarmuka harus sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna awam. Yang ketujuh yaitu ada pemulihan data. Sistem harus menyediakan backup optimasi otomatis setiap hari untuk menjaga kehilangan data. Yang kedelapan yaitu ada skalabilitas. Sistem harus dapat menangani hingga 100 pemesanan sekaligus tanpa penurunan performa. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal Kadapi. Baik, terima kasih Hariri. Dan yang untuk selanjutnya yaitu ada metode pengembangan. Metode pengembangan yang dipilih adalah Agile Development dengan pendekatan Scrum. Apa itu Agile? Scrum. Agile Development dengan pendekatan Scrum adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif, kolaboratif, dan adaptif. Dalam Scrum, proyek dibagi menjadi beberapa sprint, umumnya 1-4 minggu, di mana tim fokus mengembangkan fitur tertentu yang bisa langsung diuji dan dievaluasi. Kenapa metode Agile Scrum? Yang pertama ada iterasi, yaitu setiap sprint berdurasi 2 minggu untuk memastikan fitur baru dapat diuji dan dievaluasi secara cepat. Yang kedua ada kolaborasi. Pelanggan dan admin akan dilibatkan dalam memberikan umpan balik di setiap akhir sprint. Dan yang ketiga ada fleksibilitas. Jika ada perubahan kebutuhan, misalnya penambahan fitur, tim dapat
menyesuaikan di sprint berikutnya. Dan yang keempat ada berkelanjutan, di mana fitur-fitur utama akan dirilis secara bertahap hingga mencapai sistem yang lengkap dan optimal. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Sistem informasi pemesanan dan manajemen produksi toko percetakan stiker berbasis web ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam memesan stiker secara online dan membantu admin mengelola pesanan, produk, serta laporan penjualan dengan lebih efisien. Dengan fitur-fitur seperti katalog produk, pemesanan custom, pembayaran online, dan pelacakan pesanan, sistem ini diharapkan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempercepat alur kerja toko. Penerapan metode Agile dengan Scrum memungkinkan pengembangan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Sementara kebutuhan non-fungsional seperti keamanan, responsivitas, dan kecepatan akses akan menjamin pengalaman pengguna yang optimal. Terima kasih. Dan saya kembalikan lagi kepada Yuda. Baik, terima kasih kepada Ahmad Hariri dan Faisal Qadhafi atas penjelasannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih terhadap Ibu Nurdiana Handayani selaku dosen dari mata kuliah berikut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.